Pembahasan yang berkenaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menanggung segala rezeki kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha war-razzaq." Sesungguhnya Allah taala dialah sang pemberi rezeki. Di dalam ayat ini kalau kita perhatikan di dalam ilmu nahwu, ya, bahwasanya ayat ini ketika Allah mau menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah sang pemberi rezeki, Allah memberikan 3 takkidat. Allah memberikan ada 3 taukid di sini, penekanan. Penekanan yang pertama adanya huruf innah. Innah ini kan harfu nasbin wa taukid. Ya, ada penekanan. Kemudian yang kedua ada dhamir huwa, yakni dhamir fasal. Nah, dhamir fasal di sini juga maknanya adalah takkid. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Allah mengungkapkan dengan jumlah ismiyah innallaha huwar-razzaq. Ini juga maknanya adalah taukid. Jadi makna daripada ayat ini innallaha huwar-razzaq itu ada 3 penekanan. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha memberi rezeki. Allah menyampaikan ini dengan 3 penekanan. Seakan-akan supaya kita ini tidak meragukan rezeki yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mereka mengatakan wailun libni Adam, celaka anak cucu Adam ini. Celaka anak cucu Adam manusia ini. Mereka tidak percaya kepada Tuhannya sampai-sampai Allah taala itu memberikan penekanan yang banyak ketika menjelaskan perkara rezeki. Ya, celaka anak cucu Adam ini. Sampai-sampai Allah taala itu memberikan penekanan yang sangat, memberikan penekanan yang banyak. Ketika Allah mengungkapkan Allah memberikan rezeki, itu dikasih penekanan 3 penekanan. Kayak seakan-akan anak cucu Adam itu tidak percaya sama Allah taala. Sampai-sampai Allah taala tekankan sebanyak 3 kali penekanan. Celaka anak cucu Adam manusia ini, yang mereka tidak percaya dengan rezeki yang telah dikandung, yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan seperti itu. Ya. Ini andai kata Allah mengungkapkan dengan tanpa penekanan, itu kita wajib percaya apa enggak itu? Wajib percaya. Apakah mungkin ada kedustaan bagi Allah taala? Tidak mungkin. Andai kata tidak ada taukid di situ, tidak ada penekanan, mustahil Allah taala berdusta dengan ucapannya. Iya. Ditambah lagi di sini kasih 3 penekanan. Ini memberikan hikmah kepada kita. Banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang tidak percaya bahwasanya rezeki itu telah ditanggung dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dikatakan seperti itu. Pernah juga dikatakan di dalam suatu kisah, ada satu imam masjid. Ya, imam masjid itu dia berkata kepada sebagian orang-orang yang sholat bersama dengan dia. Itu imam dia bertanya, "Min aina ta'kul?" Kalian makan ini dari hasil apa? Kalian makan sehari-hari itu dari hasil apa? Tanya seorang imam kepada sebagian orang-orang yang sholat bersama dengan dia. Maka orang-orang si makmum ini yang ditanya sama imam, kamu ini makan dari hasil apa? Maka makmum itu dia mengatakan, wahai syekh, wahai guru, isbir hatta uida sholah allati sholaituha khalfak thumma ujibuk. Wahai guru, coba kami tidak akan menjawab sekarang. Coba engkau sabar sejenak, saya tak ngulangi sholat yang saya tadi kerjakan. Sholat ada di belakang kamu. Nanti kalau saya sudah ngulangi sholat, akan saya jawab ucapan kamu atau pertanyaan kamu. Maknanya, si guru ini ketika tanya min aina ta'kul, seakan-akan si imam masjid tadi itu dia tidak percaya kalau Allah itu yang memberi makan. Seakan-akan imannya tidak kuat, sampai-sampai dalam masalah yang ngasih rezeki siapa, yang ngasih makan siapa, masih ditanyakan. Dan subhanallah, makmumnya ini adalah orang-orang yang imannya lebih kuat daripada si imam tadi itu. Maka dia katakan, wahai guru, kalau begitu saya tidak mau jawab sekarang. Tunggu beberapa saat, engkau sabar terlebih dahulu, saya tak godok sholatnya tadi. Saya tidak menganggap sholat saya sah, mengerjakan sholat di belakang orang yang meragukan rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung ustadznya don. Nah, ya, ini langsung ustadznya apa? Ustadznya don, kena mental ini. Iya. Nah, jadi tidak bisa dipastikan seorang imam lebih afdal daripada makmumnya. Ya, tidak bisa dipastikan seorang imam lebih afdal daripada makmumnya. Ini kejadian. Nah, ya, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak seyogianya seseorang itu dia bertanya, "Kamu sehari-hari ngasih makan siapa?" Ya enggak usah ditanyakan.
Tidak usah ditanyakan yang ngasih makan siapa ini? Ya Allah Ta'ala. Justru pertanyaan itu menjadikan seakan-akan yang bertanya itu tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikatakan seperti itu. Iya. Kemudian dikatakan pula oleh Al-Imam Ibrahim Al-Khawas. Ya, beliau pernah berkata, segala ilmu itu terkumpul dalam dua kalimat. Ya, segala ilmu, seluruh ilmu itu fi kalimatain, itu terkumpul ada di dalam dua kalimat. Kalimat yang pertama, la tatakallaf ma kufit. Jangan engkau itu bersusah payah terhadap apa yang kamu telah ditanggung. Ya, jangan engkau itu bersusah payah terhadap apa yang engkau telah ditanggung. Kemudian kalimat yang kedua atau nasihat yang kedua, la tudayyi mastukfita. Jangan kamu sembrono terhadap apa yang kamu dituntut untuk mengerjakannya. Nah, ini dua nasihat ini kalau kita perhatikan, kita amalkan, maka sejatinya semua ilmu itu terkumpul di dalam dua nasihat ini. Apa makna dari apa yang telah kamu ditanggung? Tadi kan yang pertama, jangan kamu itu bersusah payah mencari sesuatu yang kamu telah ditanggung. Apa itu? Yaitu adalah masalah rezeki. Ya, masalah rezeki, jangan susah payah. Kerja, ikhtiar, tapi jangan sampai banting tulang setiap hari. Jangan sampai tulangnya juga ikut dibanting ini, jangan. Kerja, ikhtiar, cari harta. Tapi ingat, rezeki itu sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Jadi jangan ngoyo-ngoyo kalau kerja. Jangan susah payah kalau bekerja sampai lupa waktu, sampai badannya sakit, ngantuk ditahan sampai badannya sakit, sampai ibadahnya kececeran misalnya, sholatnya dia tinggalkan dan lain sebagainya. Rezeki sudah ditanggung sama Allah. Tidak usah terlalu dipersulit terhadap apa yang sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua tadi, kamu jangan jadi orang yang sembrono terhadap apa yang kamu dituntut untuk mengerjakannya. Apa itu sesuatu yang kita dituntut untuk mengerjakannya? Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maknanya ibadah atau apa yang kita dituntut sama Allah untuk mengerjakan adalah ibadah. Jangan sembrono. Apa yang sudah ditanggung rezeki, sudah, jangan terlalu susah payah mencarinya. Kerja, ikhtiar, jangan susah payah. Lebih fokus terhadap apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan untuk kita kerjakan, yaitu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Orang itu kalau kepingin hidupnya nyaman, ya, orang itu kalau kepingin hidupnya apa? Nyaman. Pasti setiap orang dia pengen hidupnya nyaman. Tidak ada orang yang kepingin hidupnya ruwet semerawut. Hatta orang gila kalau ditanya dia kepingin hidupnya nyaman. Iya. Bagaimana seseorang itu kepingin hidup dalam keadaan nyaman? Ini ada satu resep daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa in tardha bil maqsumi ishta mun'ama wa in lam takun tardha ishta fi hazan. Beliau mengatakan, jika kamu itu ridho terhadap apa yang telah ditentukan sama Allah Ta'ala, kamu akan hidup dalam keadaan bahagia. Kamu akan hidup dalam keadaan senang kamu. Tapi kalau kamu tidak menjadi orang yang ridho dengan apa yang Allah tentukan, istafi hazan, maka kamu akan hidup dalam keadaan susah payah. Kamu hidup dalam keadaan banyak pikiran. Kamu hidup dalam keadaan banyak sumpek, banyak pikiran, banyak sumpek. Ini jadikan orang penyakit jantung. Banyak sumpek, banyak pikiran, jadikan penyakit-penyakit yang lain. Umurnya tidak panjang orang seperti itu. Nah, jadi resep orang kalau kepingin hidupnya nyaman, itu adalah ridho dengan apa yang Allah tentukan. Sehari-hari ya bekerja, sehari-hari ya ikhtiar. Ya, yang penting ikhtiar. Nanti hasilnya dikasih apa enggak, sudah ridho saja. Yang penting tidak mungkin mati dalam keadaan kelaparan. Yang penting tidak mungkin mati dalam keadaan kelaparan. Kita tidak pernah dengar di Indonesia ini ada orang mati dalam keadaan kelaparan. Andai kata ada, itu cuma beberapa gelintir orang yang kejadian kayak gitu. Tapi miskin-miskinnya orang tidak mungkin mati dalam keadaan kelaparan. Itu dalil Allah itu sudah menanggung yang namanya apa itu? Rezeki. Cuma kadangkala tuntutan kita ini berlebih dari apa yang kita butuhkan. Sebenarnya cukup kita makan itu dengan nasi putih, dengan beberapa lauk, cukup sebenarnya. Tapi kadangkala nuntutnya lebih, harus sate kambing. Nah,
buahnya tidak bisa buahnya jeruk yang 2.500 tapi harus durian. Kadang-kadang tuntutannya lebih. Itu yang jadikan orang itu hidupnya tidak nyaman. Iya, itu yang jadikan orang hidupnya tidak nyaman. Kalau ridho dengan apa yang sudah Allah berikan, kamu akan hidup dalam keadaan bahagia. Tapi kalau kamu menjadi orang yang tidak ridho dengan apa yang Allah tentukan, maka kamu akan hidup dalam keadaan susah payah. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dikisahkan ada salah seorang soleh yang bernama Al-Imam Hatim Al-Assam. Ya. Al-Imam Hatim Al-Assam ini ketika beliau ingin safar, ya, maka beliau datang kepada istri dan juga anak-anaknya. Ketika itu beliau bertanya, ini kan orang kalau seorang suami dia mau safar itu kan harus meninggalkan nafkah untuk sehari-hari anak dan istrinya. Ya, ini Sayyidina Hatim Al-Assam beliau mau safar, maka beliau datang kepada anak dan juga istrinya, kemudian beliau bertanya, berapa kira-kira nafkah yang cukup untuk kalian? Ya, yang cukup untuk kalian semasa saya pergi, kata beliau. Kira-kira berapa ya nafkah berapa yang kiranya cukup untuk kebutuhan kalian wahai istri dan anak-anakku selama saya ini sedang pergi. Ya, maka si istri dia menjawab. Ya, nih istri kita mungkin bilang, "Enggak mikir 10 juta." Nah, padahal pergi cuma seminggu. Ya, tapi lihat nih istrinya Sayyidina Hatim Al-Assam. Beliau mengatakan, "Al-muddah allati ta'lam anna na'isu ilaiha had lana nafaqataha." Wahai suamiku, gini saja kata si istri. Kamu berikan nafkah untuk saya selama saya masih hidup ada di waktu itu. Ya, kamu berikan kepada saya nafkah selama beberapa hari atau beberapa waktu yang kiranya saya masih hidup ada di situ, kasihkan nafkah kepada saya. Ya. Maka Imam Hatim beliau mengatakan, waduh, ini perkara gaib. Mati orang itu kapan? Siapa yang tahu? La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai istriku, kalau kamu menghendaki nafkah yang saya beri, nafkah selama kamu hidup, saya tidak tahu hidup kamu berapa lama. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya Allah taala. Iya. Maka si istri bilang, ya sudah kalau begitu, dak rizqana. Iya. Kalau begitu sudah, kamu tidak usah khawatir terhadap rezeki kami. Ya, rezeki kami, anak dan istri kamu ini, cukupkan rezeki kami, serahkan kepada yang maha tahu kami matinya kapan. Masya Allah, cari istri yang kayak gini. Ya, nek cari istri kayak gini, insya Allah tidak mumet-mumet suaminya. Ya, insya Allah tidak mumet-mumet. Sudah, tidak usah kamu pikir masalah rezeki kami. Serahkan rezeki kami kepada Zat yang tahu matinya kami kapan. Ya, akhirnya pergi. Ini Sayyidina Hatim Al-Assam tidak kasih nafkah. Ya, karena tidak mau dikasih si istri itu. Ya, maka subhanallah setelah pergi itu para wanita-wanita tetangga-tetangga Hatim Al-Assam datang kepada istri beliau. Ya. Ketika bertanya mereka, loh, suami kamu Hatim Al-Assam pergi? Iya, lagi pergi safar sekarang. Maka si wanita-wanita dia berkata, semoga saja Hatim meninggalkan nafkah untuk kalian. Hatim suami kamu perginya beberapa saat, beberapa bulan. Semoga saja dia meninggalkan beberapa nafkah untuk kalian supaya kalian bisa hidup dalam keadaan nyaman. Kata si wanita-wanita para tetangga. Iya. Maka ketika itu si istri dia bertanya, para wanita, saya mau tanya kepada kalian mengenai suami saya Hatim. Saya mau tanya kepada kalian mengenai suami saya Hatim. Hatim itu yang ngasih rezeki atau yang makan rezeki? Iya. Kalian tadi bilang, semoga suamiku yaitu Hatim ngasih nafkah kepada kami. Saya mau tanya kepada kalian, Hatim itu yang ngasih rezeki atau yang makan rezeki? Iya. Maka si wanita mengatakan, bal huwa akal rizq. Iya. Oh, Hatim yang makan rezeki. Maka si istri dia berkata, amma akal rizq fadhahab. Iya. Kalian perlu tahu, yang makan rezeki maknanya Hatim suamiku, qadhahab, dia telah pergi meninggalkan kami karena dia safar. Tapi yang memberi rezeki fahuwa muqim, dia sang pemberi rezeki itu senantiasa ada, tidak pernah pergi selama-lamanya. Masya Allah, ini istrinya orang soleh itu seperti itu. Istri-istri mereka kayak gitu, mereka bisa mendidik istrinya itu punya iman yang sempurna. Tidak khawatir suaminya pergi, tidak meninggalkan nafkah. Kenapa? Sebab mereka sadar nafkah atau rezeki yang nanggung siapa itu? Allah Ta'ala. Bukan si suami. Si suami itu hanya makan rezeki. Ini perlu disampaikan sama istri ini. Ya, si suami itu hanya makan
rezeki, bukan yang ngasih apa? Ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang makan boleh pergi, tapi yang ngasih rezeki tidak mungkin pergi selama-lamanya. Masya Allah. Dikatakan seperti itu. Al-Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kemudian orang itu kalau bekerja, la tunafi tawakkul, itu tidak mentiadakan tawakal. Orang kerja itu bukan bertolak belakang dengan tawakal. Lu katanya tawakal kok kerja kamu? Bukan gitu. Kerja itu tidak bertolak belakang dengan yang namanya sifat tawakal. Tuh lihat bagaimana ada seorang laki-laki itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akiluha wa atawakkal au utlikuha wa atawakkal." Wahai Nabi, ini saya punya unta. Kira-kira saya ikat ini unta, saya ikat dengan baik, dengan kencang, kemudian saya pasrahkan kepada Allah. Kira-kira kalau Allah berkehendak unta ini tetap ada di sini, ya ada. Kalau Allah berkehendak lari, ya lari. Saya ikat kemudian saya tawakal, atau tak lepas kemudian saya tawakal. Nah, ya, apa jawab Nabi? Ikilha wa tawakal. Ya, Nabi mengatakan ikat dengan kuat, kemudian pasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Nabi mau mengajarkan kepada kita, orang itu kalau cuma tawakal tidak ada ikhtiar, ya itu bukan orang yang baik. Itu bukan orang yang bagus itu. Tapi orang yang bagus adalah orang yang ikhtiar, dia mengikat untanya dengan tali dengan kuat. Tapi setelah dia ikat, dia tawakal kepada Allah, serahkan urusan kepada Allah taala. Bukan maknanya dilepas kemudian tawakal kepada Allah. Ya, ini adalah suatu kebodohan namanya ini. Ya, kalau misalnya ada orang zaman sekarang, ana mau tawakal kepada Allah. Lah maksudnya gimana? Ana tidak mau kerja. Ana tidak mau kerja, cukup ana tawakal kepada Allah. Lah terus ente kira bangun tidur di bawah bantal ada uang sak gepok apa? Pernah ada kejadian kayak gitu? Ini ada kejadian gitu enggak apa-apa. Tapi tidak ada kejadian seperti itu. Di mana-mana orang kalau mau mendapatkan uang, ya harus apa ini? Ya ikhtiar. Walaupun rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Asy-Sya'rawi, beliau ketika ditanya bagaimana itu tawakal yang sejati, maka beliau mengatakan, al-qulubu tatawakkal, yang namanya hati tawakal, wal ajsad ikhtiar. Sedangkan yang namanya anggota badan berikhtiar. Ya, orang yang terbaik itu adalah orang yang dia berikhtiar, jasadnya ikhtiar dia kerja, tapi hasilnya dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dia tawakal itu tidak bertolak belakang dengan yang namanya ikhtiar. Kita ikhtiar, kita usaha, nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha, ini dijelaskan oleh orang-orang soleh bagaimana kita harus mempercayai bahwasanya rezeki itu telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang imannya sempurna, tidak ragu terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.